Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya Rinoto. Sekarang hari Minggu tanggal 29 Januari 2017. Kita akan melakukan perawatan rutin di tanaman yang kita miliki di samping rumah. Ada tanaman kacang panjang, kemudian ada tanaman di sana ada terong. Ya, terong. Di sebelah timur sana ada cabai. Oke, kita akan lakukan perawatan rutin. Yang pertama, perawatan rutin yang kita lakukan adalah dengan mencabut gulma. Tanaman-tanaman liar yang tidak kita tanam, yang berada di sekitar tanaman utama kita cabut semua, kita biarkan di situ. Kenapa kita cabut gulma? Sudah ada video sebelumnya tentang gulma, yaitu gulma itu akan menjadi kompetitor, berkompetisi dengan tanaman yang kita tanam, menyerap unsur hara, sehingga makanan yang harusnya masuk diserap oleh tanaman utama ikut diserap juga oleh tanaman gulma ini, rumput-rumput dan lain sebagainya. Selain itu juga bisa menjadi tempat persembunyian hama. Oleh karena itu harus segera atau secepat mungkin atau serutin mungkin kita buang ininya. Jangan dibuang, deng. Bisa dikumpulkan untuk kompos. Kita juga bisa letakkan di sini. Nanti ketika kering dia akan menjadi mulsa untuk menutup media tanam, sehingga media tanam tidak cepat kering. Kemudian setelah kita cabut gulma, langkah selanjutnya adalah dengan memberikan tambahan pupuk. Pupuk yang kita gunakan adalah pupuk organik. Ini adalah pupuk organik kotoran sapi yang kita minta dari teman kita Mas Parianto. Ini saya ambil yang kalau biasanya di peternakan sapi itu limbahnya termasuk kotoran, kemudian sisa-sisa pakan seperti ini, jerami, rumput dan lain sebagainya, biasanya oleh peternaknya dikumpulkan jadi satu. Nanti ketika sore tiba, kalau menjelang malam itu akan dibakar. Namanya kalau di sini bediang. Tujuannya untuk menghangatkan lingkungan kandang dan juga untuk mengusir lalat dan nyamuk. Nah, dari hasil pembakaran ini, sisa pakan, rumput dan jerami yang diletakkan di atas kotoran sapi, maka terbentuklah abu dan sisa bakaran, termasuk juga kotoran sapinya ikut terbakar. Ini seperti ini jadinya. Jadi campuran antara abu dan kotoran sapi. Ini sudah bisa langsung kita pakai karena gas metannya sudah hilang. Kemudian sisa-sisa ininya juga ketika kita aplikasikan ke tanaman, dia akan menjadi mulsa juga. Perawatan selanjutnya adalah kita berikan sisa-sisa dari hasil pembuatan pupuk organik cair kita, misalnya seperti ini ya. Ini adalah sabut kelapa hasil rendaman. Air rendamannya kita gunakan sebagai pupuk organik cair. Ini sudah direndam 4 kali ini, sehingga hasil rendamannya itu sudah tidak merah lagi tapi sudah agak bening dikit, maka sudah tidak kita rendam lagi karena seri-serinya sudah tidak ada. Ini hasil rendamannya itu mengandung kalium, unsur K bagi tanaman. Ada airnya juga, sering kita manfaatkan untuk siram juga. Ini limbah sisanya, ampasnya kita gunakan untuk pupuk kompos di sini. Kita biarkan saja. Dan sisa-sisa kalium yang ada di dalamnya nanti ketika hujan dia akan masuk ke tanah. Oke, langsung saja kita aplikasi ini. Untuk aplikasi pupuk kandang atau kompos sama saja, pupuk kandang yang sudah jadi kompos itu takarannya pernah saya baca itu satu tanaman itu 1 kilo. Jadi 1 kilo ini per tanaman. Itu kira-kira sajalah seperti itu. Kemudian cara pemberiannya kalau bisa itu 1 minggu sekali. Kalau tidak ya paling tidak 10 hari sekali atau 2 minggu sekali. Karena kandungan, ya saya akui bahwa kandungan unsur hara, nutrisi yang ada di dalam pupuk organik ya, itu tidak sebanyak apa yang diberikan oleh pupuk kimia. Kalau pupuk kimia itu kandungan kayaknya 100% murni adalah kandungan unsur hara. Tetapi kalau ini itu hanya sedikit saja, persentasenya itu sedikit saja. Tetapi kalau ketika kita berikan rutin maka sudah akan mencukupi tanaman. Seperti tanaman kacang kita juga sudah mulai produksi, ini banyak sekali buahnya, bunganya juga sudah banyak. Ini tidak menggunakan pupuk kimia tetapi menggunakan pupuk organik seperti ini. Nanti kita akan berikan ini satu ember ini untuk satu berengan ini.
berarti ya tidak ada sekilo per tanaman, tidak apa-apalah, karena kita ngirit juga, karena seperti ini terbatas. Bahkan ada teman-teman kita yang mengaku bahwa di sana kesulitan mendapatkan seperti ini, sehingga kita harus bersyukur sekali, harus kita manfaatkan karena di lingkungan kita masih banyak seperti ini. Kembali lagi sering saya sampaikan bahwa meskipun kandungan unsur haranya sedikit, tetapi ketika kita aplikasi secara rutin ke tanaman, maka akan memberikan efek yang bagus juga terhadap tanaman. Saya akan menyampaikan sedikit pendapat tentang perbedaan antara pupuk organik yang kita pakai dengan pupuk kimia yang ada di pasaran. Seperti video sebelumnya sudah kami sampaikan bahwa untuk pestisida yang ampuh kimia juga mereka formulatornya menggunakan racun-racun yang dahsyat untuk membuat pestisida tersebut, sehingga efeknya ke hama langsung teksek. Sama saja dengan pupuk kimia. Pupuk kimia juga mereka meramu bahan-bahan supaya menjadi nutrisi yang sangat bagus untuk tanaman. Apapun bahannya itu mereka tidak peduli, yang penting ketika diaplikasi ke tanaman langsung langsung tanaman hijau, langsung subur, langsung berbuah lebat. Padahal efek di belakang itu, ketika pupuk kimia diaplikasikan ke tanah, maka tanah itu lama-kelamaan akan menjadi bantat. Kalau istilah Jawanya itu bantat, yaitu keras. Jasad-jasad organik yang ada di dalam tanah tidak kuat dengan pupuk kimia tersebut, sehingga mereka mati, termasuk cacing-cacing. Jadi efeknya ke belakang 5 tahun, mungkin 10 tahun itu tanah kita akan mati, tanah kita akan rusak, tanah kita akan sakit, karena di dalamnya sudah tidak ada mikroorganisme. Satu hal yang sangat penting dalam dunia ini adalah mikroorganisme. Tubuh kita juga di dalamnya ada mikroorganisme. Coba bisa kita bayangkan makanan yang kita makan, nasi, buah, dan lain sebagainya, dalam waktu 1 hari sudah bisa dicerna, sudah bisa difermentasi, sudah bisa diproses di dalam. Hanya dalam waktu 1 hari. Betapa dahsyatnya mikroorganisme yang ada di dalam tubuh kita. Demikian juga yang ada di tanah. Tanaman bisa menyerap unsur hara karena bantuan mikroorganisme. Ketika mikroorganisme tidak ada di dalam tanah, maka tanaman akan kesulitan menyerap unsur hara, karena meskipun di dalam tanah itu banyak sekali unsur hara, tetapi ketika tidak diproses oleh mikroorganisme, maka belum bisa diserap oleh tanaman. Nah itu, manakala tanah ini sudah rusak akibat pupuk kimia, apalagi pestisida kimia, maka mikroorganisme tidak ada, otomatis tanaman akan menjadi ikut sakit. Salah satu cara yang ampuh untuk mengembalikan itu adalah dengan penggunaan pupuk organik ini. Saya kemarin barusan membaca seperti itu. Jadi memang dari zaman dulu sampai sekarang yang berperan aktif dalam kehidupan ini adalah mikroorganisme. Jadi meskipun tidak terlihat, kadang mereka tidak sadar karena tidak terlihat bentuknya. Itu padahal sangat-sangat berguna bagi kehidupan kita semua, baik dari tanaman, makhluk hidup, dan lain sebagainya. Oke, demikian tadi sedikit tentang alasan kami menggunakan pupuk organik seperti kotoran sapi ini, kemudian menggunakan pestisida nabati dari dedaunan. Sudah saya sampaikan seperti itu. Jika memang bermanfaat, video ini bisa di-share, dibagikan supaya banyak lagi orang-orang yang mau berkebun secara organik, karena efeknya kalau kita menggunakan kimia itu sangat tidak bagus, meskipun tidak terlihat sekarang, tapi efek ke belakang itu sangat-sangat tidak bagus bagi kita dan keluarga. Ketika kita menanam secara organik, maka sudah berulang kali saya sampaikan, ini akan sangat bagus untuk kesehatan keluarga kita. Kasihan dengan anak cucu kita ke sana. Ya. Oke, seperti biasa di akhir video tidak henti, tidak bosan. Biarlah orang mengatakan itu promosi apa sih, sebenarnya itu tidak apa-apa, tapi tulus dari dalam hati kecil kita, saya itu menyampaikan ingin bahwa alam kita itu lestari dengan cara menanam sayuran secara organik, apalagi buat keluarga kita. Oke, kepada para pemirsa yang sudah setia, terima kasih sekali. Kepada para pemirsa yang sudah memberikan masukan, kritik, saran, bimbingan, terima kasih sekali juga. Kepada para pemirsa yang baru nonton, silahkan klik subscribe. Di akhir video ini ada gambar saya, foto saya sekeluarga, silahkan diklik itu untuk berlangganan gratis video kami selanjutnya tentang bagaimana kami
mengelola pekarangan rumah. Di bawah video juga ada tulisan subscribe merah, silahkan diklik juga supaya kami bisa berkembang lebih baik lagi. Rencananya kita akan perlebar juga ini seperti ini supaya lebih bermanfaat lagi. Terima kasih sudah nonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.